Halo, assalamualaikum. Apa kabar sahabat Marconi? Kita jumpa lagi pada hari ini. Semoga sahabat Marconi dalam keadaan sehat, tetap semangat ya. Kali ini sesuai janji saya kemarin, saya akan mereview daleman pemancar AM Marconi Poncol M1000. Seperti apa dalamannya ya. Kemarin atau beberapa saat yang lalu juga sudah saya review untuk berkomunikasi. Kita udah dicoba, jadi tampilan uji coba. Kemudian sekarang kita coba lihat dalamannya apa saja ya, biar sahabat tidak penasaran seperti apa sih hardwarenya gitu ya, materialnya seperti apa. Sudah ada beberapa yang model seperti ini dari teman-teman, dari rekan-rekan sahabat Marconi juga yang menggunakan versi-versi seperti ini. Seperti dari Tegal sudah ada, dari Surabaya juga ada dari Kalimantan Timur gitu ya, ada dari Pulau Sumatera, belum terlalu banyak Sumatera. Baik ya, kita lanjut aja. Kita buka dalamannya nih, mancar ini kan. Ini kapasitas 1000 watt. Nanti kita lihat apa aja materialnya ya. Oke ya, kita buka ya. Nah, kita lihat dalamannya. Oke ya. Saya masih di kampung dengan suasana kampung yang kebetulan saya di belakang rumah. Mungkin nanti kalau ada suara kereta ya karena di belakang rumah ada double track kereta Jakarta Jogja. Di depan rumah ada jalur utama Bandung Jogja juga, jalur utama selatan. Mungkin mohon maaf ya. Nah, kita lihat dalamannya nih. Nah, ini dalamannya, kita lihat dari sini. Bisa jelasin satu-satu. Nah, kayak gini ya. Ini dalamannya. Saya mulai dari power supply dulu ya, power supply-nya. Nah, ini power supply-nya itu terdiri dari dua power supply ya. Yang pertama itu ini. Nah, ini saya menggunakan 5 ampere. Sahabat boleh. Nah, kalau saya kebetulan mereknya ini Big ya, yang 32 CT. Nah, jadi ini untuk satu daya DDS, kemudian down control, exciter, relay, kemudian sampai dengan satu daya driver. Ini 5 ampere cukup ya. Nah, kemudian saya menggunakan ini 10 ampere 45 CT. Ini mereknya Era. Ya, Era. Nah, ini yang ini saya gunakan untuk bagian penguat akhir atau finalnya. Nah, ya udah itu ya. Jadi ini trafo 5 ampere mereknya Big gitu. Nah, kemudian rectifiernya mana nih? Saya menggunakan rectifier ini nih. Nah, itu ya. Kita lihat dari sini aja deh. Nah, gini. Nah, ini dioda-diodanya. Saya dioda yang banyak aja nih, dioda yang Brite gini. Ini buat driver tegangan 32 CT. Ini 18 volt untuk 12, nanti di regulator 12. Ini 32 saya regulator 20 volt. Ini nanti saya regulator 12 volt. Ini ekstranya 12 volt untuk relay dan kipas angin bisa. Ini ya. Jadi kemudian tegangan saya regulator dengan menggunakan ini. Saya menggunakan ini 7812 dan transistor buat regulator penguatnya ini TIP 3055.
ya. Jadi saya keluarkan 12 volt untuk exciter DDS, ini exciternya nih DDS dan generator PWM nanti ini. Nah, untuk ke sini ini 7820 20 volt menggunakan dua transistor IP3055. Ini untuk satu daya driver dari driver RF-nya ini, penguat buffer driver. Nanti di sini ya. Nah, oke, kita lanjut ya. Ini exciternya. Sahabat bisa lihat nih exciternya ya. Masih. Nah, itu exciternya. Exciternya itu saya menggunakan LA 1260. Kemudian penguatnya 2003. Ini. Kemudian ya seperti biasa ya, seperti yang sudah saya buat. Gitu ya. Aduh. Nah, itu ya. Nah, ini bagian exciternya. Ini amblingnya, ini speakernya. Kemudian ini tone control, ada dua tone controlnya. Kemudian echo, nah ini echo-nya. Ini echo, terus ada ini generator PWM. Saya pakai TL494. Ya, TL494. Ini oke ya. Lanjut dari sini, dari exciter, lanjut ke bagian audionya dulu, bagian PWM-nya. Jadi gini, generator PWM saya menggunakan TL494 ya. Jadi untuk audionya ya, dari preamp, dari echo ini masuk ke tone control masuk ke penguat preamp 741. Kemudian saya menggunakan TL494. Dari sini dikuatkan oleh BD139-140. Ini cukup ya untuk men-trigger gate dari saya menggunakan ini IRFPG 50 ya. Sahabat boleh pakai MOSFET, bisa ya. MOSFET yang sama boleh. Misalkan ada IRFP 450, 460 boleh. Nah, ini saya menggunakan 4. Ini agak besar ya, pakai IRFPG IGBT ini. Kemudian ada dioda dampernya 1, ini dioda dampernya. Cukup 1 aja, sedekat mungkin ya. Nah, ini cukup. Nah, oh iya, sahabat boleh ini ya, nanti boleh, nggak harus seperti yang ini ya. Saya menggunakan low pass filternya agak besar ya. Saya pakai model yang toroidal ini. Jadi ini diameternya sekitar 5 cm atau 6 cm ini ya. Kawatnya agak besar, saya pakai 2,5 mili. Ini kawatnya 2,5 mili. Ini jumlah lilitan sekitar 40. Ini juga 40 lilit. Ini torit warnanya hitam ya. Ini kebetulan saya dapat ada bekasan, tapi sahabat boleh juga ganti dengan yang model seperti ini ya, batangan juga bisa. Ferit batangan nanti kawannya besar. Nah, kalau misalkan yang penting gini, nilainya mendekati, nilainya sama, mau batang mau toroid, nilainya nanti kalau diukur kira-kira ini antara 100 hingga 150 mikrohenry aja. Nah, sahabat boleh pilih pakai melingkar atau pakai batangan yang panjang seperti ini. Kalau seandainya pilih yang efisien nih gini ya, nggak terlalu panjang, bisa pakai yang cincin atau toroid seperti ini, atau pakai gorong-gorong, misalkan yang gorong-gorong seperti ini nih, dijajar 4 atau 3 disambung, nanti dililit kawat juga bisa. Jadi batang, nanti akhirnya batang juga seperti ini. Yang penting ketemu kira-kira ukurannya
100 hingga 150 mikrohenry. Ya, ini L1, ini L2. Ini C-nya ini kalau C2-nya ini sekitar karena saya injek ini penggunaan injek SOS. Jadi saya umpan balikan ini low pass filternya itu ke positif ya. Ke positif, ini saya ke positif, tetapi saya juga bypass ke ground, ke negatifnya, ke ground. Jadi 2 mikrohenry. 2 hingga 4 mikrofarad, sorry ya. 2 hingga 4 mikrofarad ke umpan balik ke positif. Saya kasih sekitar 1 mikro. Nih, saya-nya 1 mikro ke ground. L1 dan L2 saya buat yang sama. Artinya ini sahabat kalau mau bikin yang seperti ini nih, improvisasi aja nggak apa-apa ya. Banyak yang sedikit bisa, nanti kan nanti teradaptasi sendiri. Artinya gini, jadi ini berapa jumlahnya lilitan berapa, jangan terpaku pada pada gambar atau video ini. Sahabat boleh berimprovisasi di sini ya nilainya ini. Nah, acuannya apa, rujukannya apa ya, nanti pada akhirnya audionya seperti apa, ini audionya kurang, ganti yang kecil, ganti yang panjang, ganti yang bulat. Coba kalau lilitannya ini kawannya kecil, ya udah kayak gitu aja. Yang penting ini nyolder ya, yang penting nyolder, ada aktivitas nyoldernya. Jadi kalau kita hanya cuman melihat ini nggak punya komponennya ini, kapan mau nyoldernya, nanti nggak ada trialnya. Jadi nanti kan ada trial error terus, jadi ada pengalaman di situ. Itu menjadi guru yang baik. Kalau cuman kita berteori terus gitu ya, kemudian nggak mungkin jadi ini jadi, ya nggak bakalan bisa nantinya. Udah solder aja, dicoba-coba. Jadi misalkan ini nggak jadi, ya udah nanti ganti yang jadi seperti apa. Nanti kalau misalkan ada kesalahannya di mana, ya boleh tanya lah, nanti boleh tanya. Mungkin ada, kita sharing aja ya, mungkin bukan lebih pintar atau lebih mahir, tapi ini karena antara yang sudah pernah dan belum pernah gitu ya. Jadi sahabat mendingan jadi yang pernah, walaupun mungkin belum berhasil tapi sudah pernah mencoba. Oke ya, dari ini C2-nya tadi sekitar 2 hingga 4 mikrofarad, ke groundnya 1 mikro. Nah, C3-nya ini umpan balik ke positif sekitar 2 juga. 2 atau 1 mikrofarad, karena saya seri dengan yang ada di MOSFET panelnya. Biasa nih outputnya langsung ke source-nya panel. Saya menggunakan panelnya ini sekitar K2749 ya, K2749. Kemudian ada airdropnya itu, ini saya menggunakan sekitar 2,5 ohm. Kalau sahabat ada yang ini, saya lebih senang pakai yang karbon ini, 4 biji 10 ohman saya gabungkan jadi satu. Jadi kira-kira ini 2,5 ohm, tapi wattnya berapa ya, 8 watt lah. Ini 8 watt, lumayan ini kalau gini ya. Sama nih gaitnya. Nah, ini bagian panel saya menggunakan panel 2 transformer ya. Tapi oke ya, jadi ini bagian panel PWM-nya sudah ya. Kita masuk ke bagian TX-nya, bagian RF-nya. Jadi dari exciter ini, dari DDS saya kuatkan 1 transistor 2N3904. Terus masuk ini buffernya nih. Ini buffernya. Buffernya BD139. Yang penting gini ya, BD139 ini tipsnya ini ya, sahabat cari yang mereknya ST tapi yang ori ya, agak mahal, tapi nanti itu justru kalau misalkan asal-asalan yang merek yang lain selain ST tapi yang baik ya, yang bagus, itu nanti malah kita kecewa. Mendingan cari yang agak bagusan ininya, BD139 tapi yang bagus, yang ST. Karena saya dapetin ST, mungkin sahabat ada yang merek lain lebih bagus, mungkin dia please aja, nggak apa-apa. Saya hanya ngajak biar tingkat kesalahan voltnya itu sahabat tidak terlalu
besar. Nah, ini saya menggunakan drivernya, itu saya menggunakan IRF 540, sahabat boleh juga IRF 640, hampir sama. Atau sahabat juga bisa pakai IRFP 250 atau 150. Satu daya ini 20 volt ya. Dan ini juga 20 volt. Dikejar di 20 volt. Nah, yang terpenting ini BD139 ini dari sini, dari DDS, kalau seandainya DDS-nya sudah diukur sekitar 3 volt peak to peak dengan osiloskop, sudah cukup untuk men-trigger biasnya dari BD139. Tapi kalau misalkan masih di bawah 3 volt, saya saranin dinaikkan lagi dengan 2N3904 atau seperti 8 atau 1815 ya. C1815 atau apa sejenis lah. Biar naik sekitar dia minimal 3 volt peak to peak. Lebih boleh, bagus ya. Nah, setelah itu naik ke IRF 540 atau 640. Nah, ini drainnya saya menggunakan transformer ini primer sekundernya. Primernya 2 lilit. Ya ke ini. Oh ya, ini yang ini BD139 saya pakai bifilar ya. RFC bifilar biasa, ada skemanya juga ada, saya buat banyak skemanya ya, saya share itu. Nah, di sini transformernya ini 2:1. Jadi 2 lilitan primer, sekundernya 1 lilit untuk masuk ke gate. Oh, ini tegangan biasnya mana? Nah, sahabat pasti nanya nih, ada tegangan biasnya enggak ya? Kok katanya nih tegangannya di atas tegangan lini massa. Gini sahabat, untuk PWM ini dengan transformer ini dia ada tegangan, kalau makanya dibutuhkan driver yang enggak besar ya, power drive yang enggak besar kalau untuk mendapatkan tegangan VGS yang besar di atas tegangan lini massa, drive-nya agak besar. Nah, jadi kalau seperti ini bisa keluar di atas 10 volt, gate-nya itu di atas 10 volt, jadi memang agak besar. Oke ya. Nah, jadi ini saya menggunakan penguatan bagian panelnya, saya menggunakan 2 transformer, jadi setengah push pull setengah push pull ya. Ini bagian sini dikerjakan oleh 4 MOSFET, yang sebelah kanan juga 4 MOSFET seperti biasa ya. Nah, yang ini primernya nih, dari tegangan ini primer 2 lilit ke tegangan 1 daya, ini juga sama, tapi ini berbalik ya. Nah, nanti sekundernya nih ini sekitar 3 lilit disambung 3 lilit, jadi totalnya sebenarnya 6 lilit. Langsung masuk ke low pass filter. Ini saya menggunakan 2,2 atau 2,5 mili ini kawatnya. Diameternya ini sekitar setengah in ya. Jumlahnya 13 kalau sahabat bikin ya. Jadi kawatnya 2, ini saya sekitar 2,2 deh kalau nggak salah ya, atau 2,5 ya, lupa saya. Ini diameter peralon 1,5 in, jumlah lilit 13, ini juga 13 lilitan. Nah, ini langsung ya, nggak usah pakai set tune, nggak usah, langsung aja. Jadi ini langsung, dari antenanya sebenarnya nge-ground, balance sih antenanya. C1-nya dia antara sekitar 750, ini 1000 hingga 1500, ini 500 hingga 750 juga. Udah langsung ke atas. Ini saya menggunakan coupler untuk power meter, yang ini untuk radio angin. Ini radio angin saya menggunakan lilitan dan dioda IN4148. Sahabat bisa lihat cara bikin radio angin ya. Udah itu aja kira-kira ya. Nah itu kira-kira gitu. Oh ya, ini power supply buat panel tidak harus diregulasi, tidak harus diregulasi ya, tidak. Hanya rectifier aja, dioda dan elko aja cukup ya. Jadi saya menggunakan trafo 10 ampere. Kebetulan nih mereknya Era. Kalau sahabat ada merek lain, please saja, yang penting ampernya bagus ya. Karena ini bisa narik sampai 10 ampere nantilah. Nah, tegangannya sih sebenarnya karena MOSFET ini, panel ini dia bisa sampai datanya 900 volt. Jadi kita kerjakan di 100 volt masih mampu lah ya, kira-kira itu. Dan saya kerjakan ini trafonya ada 45 CT, CT-nya state gantung antara 45 sekitar 90.
Kalau DC-nya mungkin saya menggunakan dioda Brit nih langsung. Jadi langsung elko-nya ini sekitar 2200 mikro tapi 450 volt. Jadi itu ya. Kalau sahabat boleh dijejer yang banyak, boleh. Saya cukup satu, ini agak praktis ya. Cukup satu. Nah, sahabat boleh untuk kipas itu disendirikan pakai trafo sendiri boleh. Cari ekstranya 10 ampere boleh, atau ekstranya yang 5 ampere juga boleh. Tapi kalau cari yang 5 ampere yang agak bagus ya, kawannya agak besar. Kalau enggak nanti kadang-kadang tegangannya enggak stabil. Khususnya di bagian drivernya. Karena driver ini kalau kurang dari 20 nanti gambarnya spektrumnya kurang bagus. Kalau ini harus 20 lah. Kalau di bawah 18 itu pasti spektrumnya kurang bagus, sehingga dorongan ke bagian panelnya ini kurang baik. Nah, karena kadang-kadang sahabat ada yang bereksperimen karena tidak memperhatikan bagian drivernya ini, sehingga tidak menghasilkan power yang maksimal, atau mungkin justru ada splitting yang justru mengganggu RF ya. Itu perhatikan. Nanti kalau mungkin sahabat tidak punya instrumen yang baik ya, seperti osiloskop dan lain-lain ya, mungkin itu pegangannya seperti itu aja. Semoga ini bermanfaat. Nah, kalau ada pertanyaan apapun itu ya tentang itu, silakan tuliskan di kolom komentar, atau boleh WA ke nomor saya juga bisa ya. Kira-kira begitu. Semoga video ini bermanfaat, dan saya berharap sahabat Marconi selalu sehat. Silahkan berkreasi, pegang solder biar awet muda gitu ya, biar awet muda. Nah, ada ayamnya. Waduh, ayamnya. Oke ya, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum.